Iya baik, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami RRI Singkil FM 92,2 MHz. Dan kali ini dalam program siaran wawancara bertajuk memanfaatkan pemutihan pajak untuk kendaraan bermotor di Provinsi Aceh. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah Provinsi Aceh sudah beberapa kali melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi masyarakat. Dan saat ini bersama dengan Kepala UPTD Wilayah 20 Aceh Singkil atau Samsat Singkil, yaitu Bapak Jusri SE. Selamat sore Pak. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sore para pendengar RRI Aceh Singkil. Ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah, amin, sehat. Jadi seperti kita ketahui ya Pak, ini kabar gembira bagi masyarakat Provinsi Aceh, secara khusus mungkin Aceh Singkil Pak ya, ada kembali dilaksanakan pemutihan pajak atas kendaraan bermotor ya Pak ya. Ya, bisa dijelaskan sedikit Pak, walaupun mungkin ini sering ya dilaksanakan, tapi mungkin kita mengulang kembali Pak, apa sih Pak yang dimaksud dengan pemutihan pajak ini, program dari Provinsi Aceh ini ya Pak ya. Oke Pak, silakan Pak. Ya, kita para pemirsa RRI yang di wilayah Singkil, sebenarnya kebijakan pemerintah provinsi itu memberikan penghapusan atau pengurangan denda, penghapusan pokok pajak yang tertunggak atau keterlambatan pembayaran pajak. Nah, itulah kebijakan pemerintah. Jadi yang dimaksud dengan pemutihan, itulah kebijakan pemerintah dalam memberikan penghapusan atau pengurangan denda. Oh, berarti dia dimaksudnya ini adanya pemutihan dan penghapusan denda pajak Pak ya. Tapi bukan pajaknya ini ya Pak ya. Ya, kalau pajaknya tetap dia dibayar 2 tahun ke atas dihapuskan. Oh gitu. Jadi yang 2 tahun ke bawah aja yang dibayar. Istilahnya 1 tahun untuk pokok berutang dan 1 tahun untuk pokok berjalan, itu aja yang dibayarkan. Oh gitu. Berarti misalnya saya denda ini Pak selama 5 tahun gitu kan. Berarti hanya 2023 2024 lah saya bayar gitu ya Pak. Ya, lihat bulannya aja. Kalau memang jam bulan di atas bulan 10 atau apa sampai 2025 udah bisa hidup ya kan. 2025. Berarti dia dipungut di pajak pokok 2024 ke 2023 ke 2024, 2024 ke 2025. 2 tahun itu terhitung 2 tahunnya lah itu. Oh, itu aja yang dibayar ya, Pak. Oke. Iya. Berarti pemutihan dia penghapusan denda ya, Pak ya. Sekalian pokok pajak di atas 2 tahun ya, Pak ya. 2 tahun kan ya. Iya, baik. Sebenarnya apa sih Pak tujuan program pemutihan pajak ini? Karena kan sudah beberapa kali ya ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, juga ada yang melaksanakan di daerah lain, dan juga kita Provinsi Aceh juga ini cukup gencar ya, saya lihat ini melakukan pemutihan pajak gitu. Kalau nggak salah tahun ini udah kedua kalinya Pak ya untuk yang sekarang ini. Oke Pak. Jadi tujuan pemerintah dalam program pemutihan ini adalah hadir sebagai solusi bagi pemilik kendaraan yang mana meningkatkan kepatuhan dengan adanya pemutihan. Jadi biaya ataupun sanksi denda administrasi akan mengurangi biaya beban wajib pajak. Iya ya, berarti mengurangi beban wajib pajak ya. Iya. Kalau untuk upaya peningkatan kesadaran membayar pajak ada nggak ini Pak? Karena kan kalau tahun lalu kalau nggak salah saya ya, dengan adanya pemutihan ini kan semakin banyak Pak ya yang melakukan pembayaran pajak. Ada nggak Pak arahnya ke situ? Dari mulai pemberlakuan pemutihan, kami pantau istilahnya di Samsat ini ada peningkatan. Biasa kadang perharinya sekitar 40 sampai 50 kendaraan yang diurus wajib pajak. Tapi setelah adanya pemutihan, dia sampai kira-kira 80 atau 90 unit perharinya. Oh, cukup meningkat. Di situ ya ada peningkatannya lah kalau kita lihat dari dari animo masyarakat. Iya, 2 kali lipat Pak ya, kalau kita 2 kali lipat lebih ya. Ya, sekitar gitulah. Mudah-mudahan untuk hari-hari terakhir ini masyarakat lebih segar lagi, apalagi ini kita udah melakukan penyiaran melalui RRI Singkil. Mudah-mudahan terpantau bagi masyarakat Aceh Singkil Bu ya. Iya Pak, iya. Ini kapan Pak berlakunya Pak, masa berlaku program pemutihan pajak ini Pak?
pemutihan ini berlaku dari tanggal 2 Desember sampai dengan 4 Januari 2025. Jadi ada kira-kira beberapa minggu lagi lah ini kan. Oh gitu. Dengan situasi kadang ada tanggal-tanggal libur kan itu bukan. Iya, iya. Ini udah dekat mau Natal tahun baru Pak ya, masih buka ini Samsat Pak ya? Buka. Nanti kita paling liburnya Bu tanggal 25 sama 26. Oh gitu. Berarti masih banyak kesempatan ya Pak? Iya, mudah-mudahan ya, masyarakat Singkil ya memanfaatkan inilah kan momen pemutihan nih Bu ya. Iya, iya. Kalau untuk jam kita datang gitu Pak, jam kita mungkin melakukan pembayaran pajak, apakah ada ditetapkan Pak untuk jamnya? Mungkin dari Senin sampai Kamis jam berapa? Kemudian kalau hari Jumat biasanya kan agak beda ya Pak karena sholat Jumat. Iya, Ada iya. ketentuan nggak Pak jamnya? Ya ada. Kalau hari Senin sampai Kamis mulai jam 8 sampai jam nanti jam 12 setengah 1 istirahat Bu kan. Tapi jam 2 nyambung lagi sampai ke jam 3 Bu. Oh gitu. Senin sampai Kamis. Iya, tapi kalau hari Jumat dari jam 8 cuma nanti jam 12 sudah untuk Bu pembukuan. Oh gitu. Paling nanti kita ngerti ya. Untuk penerimaan pelayanan udah sampai jam 12 lah. Oh berarti siap sholat Jumat nggak ada lagi ya Pak? Nggak ada, paling nanti kami ngerjain di pembukuan apanya aja bukan. Iya. Kalau ini kan Pak, kalau misalnya pembayaran pajak kan ini kemarin kita ada buka di Rimo gitu kan Pak, di Iya, iya. Rimo. Apakah ini juga berlaku Pak untuk di Rimo untuk pemutihan pajak ini? Laku, cuman itu istilahnya bukan itu di Samsat Gerai, bukan Samsat Gerai titipan. Gerai Samsat. Jadi titipan. Para petugas yang ada di Samsat Gerai Rimo nanti mereka dari pagi melayani, mungkin siang nanti jam 12 mereka disingkil. Nah, baru kita nanti disingkil, baru kita adakan pencetakan nota pajaknya Bu. Oh gitu, berarti bisa Pak ya? Nggak harus masyarakat Bisa. ke Singkil ya? Oh Bisa, gitu. Bu. Itu ada biaya tambahan nggak Pak kalau misalnya dia di gerai itu Pak? Biasanya di Gerai itu orang lantasnya lah Bu yang apa nanti kan. Kebijakannya Istilahnya ya? mungkin dikasih kebijakannya orang itu mungkin ke apa singkil nanti. Karena mereka langsung bawa ke kasar. Iya, iya, iya. Oke Pak, kalau persyaratan Pak, ini kan ada ini ya, pemutihan pajak kendaraan gitu kan, Ya. Kendaraan bermotor. Iya, Apakah ada syarat-syaratnya Pak? Persyaratan untuk pembuatannya, mungkin apa yang harus dilengkapi gitu Pak? Apakah KTP atau yang lainnya gitu Pak? Persyaratannya Pak? Persyaratan untuk pembayaran pajak tahunan ya KTP asli bukan. Jadi STNK, nota pajak, dan sekarang kita pemutihan ini sekalian sebenarnya untuk melakukan perbaikan data. Perbaikan data seperti nomor HP, nomor nomor NIK. Nah, itu Bu nanti. Oh gitu. Apaan? Berarti kita kalau mau lakukan pembayaran pajak untuk program pemutihan pajak ini cukup bawa KTP, STNK, dan apa Pak ya, nota pajak tadi ya? Iya, udah itu aja Bu kalau untuk pembayaran apanya. Berarti Pak kalau misalnya STNK kita mati, nggak bisa ya Pak? Kalau STNK bisa, STNK mati 5 tahun, itulah nanti fotokopi BPKB, KTP asli, sekalian fotokopi STNK sama nota pajak, dan digesek nomor rangka mesinnya Bu. Oh berarti STNK 5 tahun. diaktifkan dulu gitu Pak ya STNK-nya ya? Iya. Untuk persyaratan kan tadi ada yang 5 tahun gitu Pak ya, yang dikenakan hanya 2 tahun gitu kan. Masanya Pak berapa lama? Apakah ada batas lebih dari 5 tahun atau lebih dari 10 tahun? Juga ini bisa menikmati program penghapusan pajak ini atau mungkin hanya batas 5 tahun seperti itu Pak gitu. Sebenarnya kalau pembatasan untuk tahun yang mati pajak itu nggak ada pembatasan. Apabila dia di atas 2 tahun, maka wajib pajak itu hanya membayar 2 tahun pokok aja. Yang umpamanya 4 tahun, 5 tahun ke atas itu dihapuskan untuk pokok pajaknya. Dan begitu pula dengan denda pajak. Denda pajaknya nanti 0%. Nggak ada biaya 0. Oh berarti denda pajak selama 2 tahun ini juga nggak ada ya Pak? Nggak ada, 0. Oh gitu. Kalau ini Pak, kalau info yang kami terima kan itu ada bebas biaya balik nama gitu kan. Nah kalau ini gimana Pak persyaratannya? Bagi kendaraan yang baik mutasi masuk ataupun kendaraan yang
di wilayah Singkil yang istilahnya ganti kepemilikan, dibebaskan biaya balik namanya, Bu. Baik dia mutasi masuk dari umpamanya dari BK plat B masuk ke Aceh, biaya BPN-nya dibebaskan. Itu BPN kedua namanya, dibebaskan. Begitu juga dalam wilayah Aceh Singkil. Apabila perubahan kepemilikan. Nah, jadi biaya BPN-nya dibebaskan juga, Bu. BPN kedua namanya. BBN kedua, tapi dari orang kepemilikan kedua, Pak ya. Kalau udah ketiga, keempat nggak lagi. Sama semua, pokoknya itu dihitungkan kendaraan BBN kedua namanya, kecuali kendaraan baru faktur, itu kan lain, faktur itu kan kendaraan baru, nah, itu tetap biasa. Faktur kalau kendaraan baru kita kan ada faktur beli baru di faktur, itu BBN-nya tetap itu 9%. Itu kan bagian di wilayah kabupaten kota nggak ada, Bu, dia di provinsi nanti. Oh gitu, berarti itu tetap dikenakan ya, Pak? Iya, kalau kendaraan baru tetap, tapi untuk BBN kedua, nah itu diputihkan. Oh gitu, BBN kedua. Pemutihannya ini Pak, nol, berarti tidak ada bayar gitu sama sekali Pak? Atau nggak ada, yang nggak dibayar ini gitu? Iya, nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Kalau ini Pak, kan ada juga ini orang kan memiliki kadang kendaraan lebih dari 2 gitu ya Pak ya? Iya. Sampai dikenakan pajak progresif gitu kan? Apakah ini masuk dalam pemutihan juga Pak? Misalnya kan karena dia sepeda motor punya, mobil punya, terakhir kan yang dibayar hanya selama ini hanya untuk pajak mobil, untuk pajak sepeda motornya dia nggak pernah bayar gitu. Nah ini gimana Pak? Yang progresif? Sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2024, jadi pemutihan pajak progresif termasuk juga, Bu, pemutihan. Jadi walaupun istilahnya wajib pajak itu memiliki kendaraan, mobil 2, 3, jadi sekarang dia ada pemutihan juga, jadi nggak dihitung untuk biaya pajak progresifnya. Berarti berapapun kendaraannya nggak dibatasi Pak ya? Nggak ada pengaruhnya kalau sekarang ini, karena dia pemutihan juga. Berarti Pak kalau misalnya pajak progresif ini juga sama Pak ya pemberlakuannya, misalnya tadi 5 tahun kan tidak bayar, dia hanya 2 tahun juga dikenakan gitu Pak ya? Sama, kalau yang istilahnya pokok PKB-nya sama, karena udah digariskan sesuai dengan peraturan gubernur. Jadi diambil 2 tahun pokok, 1 tahun tertunggak, ada 1 tahun untuk yang berjalannya, itu aja Bu, diambil pokok pajaknya. Persoalannya kan kadang kan itu kita cerita yang masuk ya Pak ya, yang masuk ke Aceh Singkil, mungkin BBN biaya balik nama yang ke Aceh Singkil. Kalau misalnya ada masyarakat penduduk sini yang rupanya pindah gitu Pak, ini dapat nggak juga Pak untuk biaya balik nama, bebas biaya balik nama ini, atau hanya yang untuk mutasi masuk saja? Ya, kalau yang namanya kendaraan kita dari Singkil pindah keluar daerah atau ke Medan, Sumatera Utara, itu nanti ya karena pajak ini saya menyangkut ke daerah, Bu. Nah, jadi di sanalah orang itu nanti. Nah, kalau nggak ada pemutihan ya orang itu tetap bayar. Oh, tergantung. Kalau kita Aceh kan ya. Tergantung daerahnya. Tergantung daerah dia pindah ya, Pak. Sebenarnya apa sih Pak keuntungan masyarakat ya untuk program pajak ini? Di mana sih dia keuntungannya selain tadi Bapak bilang kan meringankan beban, kemudian validasi data ya, mungkin nomor HP-nya atau apanya. Mungkin keuntungan lainnya apa sih Pak yang bisa jadi nilai plus? Kadang kan masyarakat masih tetap juga udah pun mungkin diberikan banyak keuntungan ini Pak ya, tapi masih juga kayaknya nggak perlu gitu. Mungkin apa Pak ini keuntungan lainnya yang keuntungan kita membayar pajak atau taat pajak banyak sebenarnya ya, dalam bentuk nanti ya termasuk nanti APBD Kabupaten Singkil otomatis meningkat, bukan? Jadi dalam hal segini bisa dalam hal pembangunan, kesehatan, dan itu pendidikan. Kalau dalam segi masalah kecelakaan, Bu, apabila kita mati, pajak kendaraan kita, kecelakaan ini kita nggak minta, tapi nanti begitu ada kecelakaan, terakhir kan sebenarnya premi dari asuransi itu kan dari pembayaran pajak itu juga, Bu, asuransi sumbangan wajibnya itu. Gitu. Dari situ sebenarnya dikumpulkan untuk menyantuni istilahnya korban-korban kecelakaan itu, Bu. Kalau dari selama beberapa tahun pemutihan pajak yang dilakukan Provinsi Aceh ya Pak ya, secara khusus mungkin UPTD Aceh Singkil, wilayah 20 Aceh Singkil,
Kira-kira bagaimana Pak peningkatan kesadaran membayar pajak ya setelah ada program pemutihan ini? Tadi mungkin udah Bapak jelaskan sedikit ya, ada peningkatan jumlah Ya, perharinya, mungkin dari tahun ke tahunnya gitu Pak ya kita gambarannya gitu. Kalau per hari tadi kan sudah jelas gitu ya, mungkin dari kan sudah ada berapa tahun, ada peningkatan berapa persen gitu Pak? Kalau kita lihat dari masalah target atau realisasinya Bu, dalam biasanya memang pemutihan ini tetap diadakan menjelang tutup akhir tahun lah kan, tutup akhir tahun. Karena mungkin ya pemerintah memperkirakan supaya PAD di akhir tahun itu bisa lebih meningkat lagi. Dalam hal ini, kalau persentasenya Bu mungkin kita belum bisa rincikan di sini. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa beritahu karena belum kita dapatkan rincian yang realnya Bu. Iya. Cuman yang pasti ada peningkatan ya Pak dari tahun ke tahun ya. Iya, kalau kita lihat animo masyarakat selama pemutihan ini di Samsat lumayan lah Bu kan istilahnya animo masyarakat. Ada peningkatan lah. Iya. Mungkin Pak kendala selama ini ada kendala nggak Pak dalam program pemutihan pajak ini? Mungkin kendala ya Pak ya, Pak dari masyarakat atau dari Samsat sendiri gitu? Sebenarnya kendalanya gini Bu, kadang wajib pajak itu masyarakat itu datang ke Samsat. Jadi mereka mungkin satu berpendapat pemutihan. Setelah dia tanya, namanya pemutihan kan nggak terus biaya itu nol Bu. Gratis kan? Gitu jadi, ya? Gratis begitu saja, tapi itulah kadang setelah dia ada biaya ini itu apa lagi kan, jadi disitulah kadang kendala, maksudnya masyarakat tuh pengennya kadang ya kalau bisa jangan ada biaya gitulah kalau pemutihan dari masyarakat, tapi kan nggak mungkin Bu kan. Kita perlu juga ya peningkatan PAD. Lagian kasihan juga Pak yang taat pajak ya kan Pak, gratis untuk yang kita bilang agak kurang sadar gitu ya. Terakhir nanti yang taat pajak jadinya nanti kan ada pemutihan jadi nggak bayar PAD kita menurun terus ya Pak. Padahal kembali ke tadi ya Pak ya, masalah keamanan kita itu kesadaran pajak itu kan perlu tetap dijaga gitu ya Pak. Oke Pak, kalau dari kendala Samsatnya sendiri ada nggak Pak, mungkin dari segi aplikasinya atau mungkin petugasnya minim gitu, ada nggak Pak kendala di Samsat sendiri? Sebenarnya kalau kita bilang kendala, ada kendala. Termasuk mungkin ya personil. Kayak di Singkil lah kan, kita memang personil kita terbatas Bu. Jadi begitu wajib pajak kadang datang, ya lari sana lari sini, kita istilahnya melayani gimana supaya ya istilahnya masyarakat ataupun wajib pajak itu merasa puas kita layani dan dalam hal istilahnya penyelesaian itu secepat mungkin Bu kan. Apalagi dari yang jauh kita akui. Kita akui bukan, maksudnya personil itu ya memang di situlah kelemahan kekurangannya Bu. Masih kurang ya Pak ya, tapi tetap dimaksimalkan ya Pak. Apresiasi ya Pak untuk pemerintah Aceh ya yang melakukan program ini. Semoga program ini bisa berjalan dengan baik ya Pak ya, dan juga bisa semakin meningkatkan kesadaran masyarakat. Mungkin Pak himbauan Pak terakhir Pak ini himbauan Bapak kepada masyarakat ya dalam mensukseskan atau juga pelaksanaan program pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan yang dilaksanakan ini. Ya, para pemirsa RRI Aceh Singkil, himbauan kami dari Kepala UPTD untuk masyarakat Aceh Singkil yang memiliki kendaraan bermotor baik roda 4, roda 2, roda 3 dan seterusnya, mari kita ke Samsat terdekat untuk mengurus pajak kendaraan kita. Karena apabila kendaraan kita itu istilahnya hidup, jadi kita nyaman dalam hal berkendaraan. Yang pastinya setiap orang yang taat aturan itu Pak pasti ada kelebihannya ya, lebih nyaman dia lebih nyaman, lebih tenang dalam berkendaraan. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya ya, untuk pemaparan terkait dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang merupakan program pemerintah Provinsi Aceh. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Jusri SE ini bisa kita laksanakan ya, dan himbauan terakhir tadi, mari kita manfaatkan program ini
Karena mungkin walaupun beberapa tahun ini dilaksanakan, nanti pasti ada saatnya lebih ketat lagi, apalagi sekarang sudah sistem online ya Pak ya. Pasti ada tahapan-tahapan akan memperketat lagi untuk sistem pembayaran pajak. Jadi karena masih ada waktu pemutihan, jadi untuk yang telat beberapa lama, ini mungkin kesempatan ya, hanya 2 tahun yang harus dibayar. Iya Bu. Iya, oke. Iya, Bu. Terima kasih Pak. Iya, Bu. Semoga semakin banyak masyarakat ya yang melakukan pembayaran pajak. Terima kasih Pak untuk waktunya Pak. Selamat sore. Ya, selamat sore juga Bu. Iya, demikian pendengar program siaran wawancara kita ya bersama Kepala UPTD Wilayah 20 Aceh Singkil atau Samsat Singkil Bapak Jusri SE dengan topik tadi memanfaatkan pemutihan pajak atas kendaraan bermotor di Provinsi Aceh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Eva Basaria undur diri. Selamat sore.